Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi mengenai aplikasi integral yang sebelumnya sudah ada menentukan luas, kemudian menentukan volume benda putar, menentukan panjang busur, kemudian yang terakhir itu menentukan luas permukaan. Jadi selanjutnya ini aplikasi integral pada gerak lurus dan kerja. Nah, ini hubungannya dengan fisika. Sudah. Jadi integral matematik yang diterapkan atau yang digunakan dalam ilmu fisika. Nah, ini fokusnya adalah gerak lurus dan kerja atau usaha atau energi. Jadi pada materi diferensial atau turunan, diferensial digunakan untuk pengertian kecepatan dan percepatan sesaat dari suatu partikel yang bergerak lurus. Pada bab-bab sebelumnya, terutama bab diferensial, itu salah satu aplikasinya adalah menentukan kecepatan dan percepatan sesaat di mana diketahui posisi partikelnya dalam berupa persamaan waktu. Nah, integral yang merupakan anti turunan atau kebalikan dari diferensial dapat digunakan untuk mendefinisikan posisi dan kecepatan dari suatu partikel yang bergerak lurus, kebalikannya. Jadi kalau turunan itu ada posisi, kemudian kita bisa menentukan kecepatan dan percepatan. Namun kalau integral dengan modal percepatan, kita bisa menentukan kecepatan dan posisi benda pada saat tertentu. Nah, jika diberikan ST, itu posisi suatu fungsi partikel yang bergerak pada garis koordinatnya, terhadap fungsi T, posisi terhadap waktu, maka kecepatan sesaat dan percepatan sesaat itu dapat didapatkan dari turunannya. Jadi kecepatan V, velocity, itu didapatkan dari turunan dari S, turunan dari posisi atau ds per dt. Jadi turunannya terhadap waktu, karena dia variabelnya waktu. Nah, kecepatan sendiri itu jika diturunkan akan mendapatkan percepatan sesaat. Jadi percepatan itu turunan dari kecepatan. D per dt dari V. Nah, kalau kita tarik dari posisi, maka posisi itu diturunkan 2 kali, sehingga dia mendapatkan percepatan. Maka di sini D2 dt kuadrat dari posisi dari S atau turunan pertama dari V itu adalah percepatan. Itu kalau kita bicara diferensial atau turunan. Nah, dari rumus-rumus diferensial itu, yang ketika integral itu adalah anti turunan, maka posisi tadi yang kita turunkan itu merupakan anti turunan dari kecepatan. Sedangkan kecepatan sendiri anti turunan dari percepatan. Sehingga dapat ditulis posisi itu adalah integral atau anti turunan tadi ya, integral kecepatan terhadap waktu. Sedangkan kecepatan itu integral percepatan terhadap waktu. Seperti itu. Itu penggunaannya matematik integrasi dalam menentukan atau dalam fisika gerak lurus. Seperti itu. Kita langsung saja contoh. Dapatkan fungsi posisi partikel yang bergerak dengan kecepatan V, cos pt sepanjang garis lurus. Asumsikan partikel tersebut di S sama dengan 4 jika T sama dengan 0. Seperti itu. Nah, di soal ini diinformasikan kalau suatu partikel bergerak dengan kecepatan tertentu, di mana kecepatan tertentu itu membentuk suatu persamaan, yakni persamaannya cos pt. Kecepatannya berubah terhadap waktu T. Maka di sini ada T. Nah, pada kondisi tertentu saat T-nya 0, jaraknya itu posisinya berada di posisi 4 katanya. Seperti itu. Jadi ada fungsi kecepatan, kemudian diberitahu waktu tertentu yakni T sama dengan 0. Saat T sama dengan 0, nah dia berarti cos 0, posisinya berada pada 4. Pertanyaannya adalah fungsi posisi, ST-nya. Seperti itu.
Oke. Nah, S itu adalah integral V dt. Di search sebelumnya ada ya di sini. Nah, ini. Oke. Kita tulis saja, tinggal kita masukkan nilai V-nya. Jadi cos pt dt diintegralkan, maka kita ketemunya seperti sin pt plus c. Bagaimana integralnya? Silakan ingat-ingat materi integral di video-video sebelumnya. Nah, di sini ada plus c, sedangkan yang ditanya fungsi posisi partikel. Nah, untuk mendapatkan nilai c, kita butuh syarat batas. Syarat batas atau syarat keadaan. Di sini sudah diberitahu keadaannya saat t-nya 0, s-nya 4. Maka kita gunakan itu. Karena S sama dengan 4, jika T sama dengan 0, maka kita masukkan 4 sama dengan S0. Ini T-nya diganti 0. Kemudian sama dengan 4. Tinggal masukkan ini. Yang ada T-nya diganti 0, karena T-nya diganti 0. Berarti itu sin P0 berarti sin 0 ya 0. Berarti 4 sama dengan C. C-nya sama dengan 4. Maka ini bisa kita tulis dengan mengganti huruf C menjadi angka 4. Maka ini jawabannya dari contoh 1 ini. Setengah sin pt plus 4. Itulah posisi partikel dalam bentuk fungsi T. Seperti itu. Untuk contoh 1. Selanjutnya contoh 2, sebuah bola dilemparkan ke atas dari suatu ketinggian 8 meter di atas tanah dengan kecepatan awal 49 meter per detik ya. Asumsikan bahwa gravitasi adalah satu-satunya gaya aksi pada bola. Jadi ketika dilempar ke atas, bola itu yang membuat dia berubah-ubah geraknya itu adalah gravitasi. Jadi gesekan udara tidak diperhitungkan di sini. Jadi ketika dilempar ke atas begini, dia kan agak lambat. Nah, jadi mulai dari 49 dia melambat karena dilempar ke atas. Kenapa kok melambat? Karena ada gaya aksi dari gravitasi. Berapa tinggi lintasan bola tersebut? Tinggi lintasan setelah maksimum ya di sini berarti tinggal kita. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, gravitasinya kita pakai 9,8. Kalau kita perhatikan di sini, ini kan geraknya makin lambat. Berarti dia GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Kok tahu berubah beraturan? Karena hanya gravitasi yang membuat dia berubah kecepatannya. Dan gravitasinya tetap. Karena perubahannya tetap, maka dia disebut dengan beraturan. Maka dia gerak lurus ke atas berubah beraturan. Di mana dia melambat sebesar 9,8 meter per detik kuadrat. Nah, syarat keadaannya ternyata saat tingginya 8 meter, kecepatannya 4,9. Jadi misal ini lantainya, ini 49 di sini ya. Jadi di sini ini adalah 8 meter. Seperti itu. Nah, ini kita gunakan rumus fisika karena memang aplikasinya dalam ilmu fisika. Jadi Vt sama dengan V0 plus At. Kemudian rumusnya kita sesuaikan kondisinya karena dia bergerak ke atas dan melambat, maka ini ada minus. Yang membuat lambat itu adalah gravitasi. Nah, maka di sini minus Gt. Nah, kita cari S-nya. S-nya integral. Maka keluarlah integralnya di sini. V0 min Gt, setelah itu V0t min setengah Gt kuadrat plus C. Kemudian V0t ini kita tata saja. Plus C-nya ini, plus C-nya kita ganti S0, posisi awal. Seperti itu. Nah, ini tulis ulang, kita tata, T kuadratnya kita taruh depan. Sesuai dengan fungsi matematik, kuadrat dulu, baru setelah itu berkurang. Kemudian tidak ada T-nya, baru kita syarat batasnya digunakan. Nah, nilainya dimasukkan dulu lah. G-nya 4,9, G-nya itu 9,8 dibagi 2, karena setengah 4,9 minus V0-nya itu 49, kemudian S0-nya 8. Dari soal semua angka-angkanya.
Jadi integralnya itu di sini, perannya, membuat rumusnya. Nah, kemudian kan bola naik, bola akan naik sampai VT 0 ketika di sini puncaknya saat V-nya 0. Kenapa kok tahu 0? Karena dia berhenti. Kemudian baru jatuh lagi ke bawah. Yang ditanyakan tingginya ini. Berapa tingginya ini? Jadi tinggal jaraknya maksudnya. Setelah 8 dari 8 ini ke sini berapa? Oke, tinggal kita masukkan. Kita pakai rumus yang ini. Ya, untuk mencari waktunya. Ketemu 5 detik, berarti dia sampai ke atas 5 detik. Baru T-nya itu kita masukkan ke yang ini. Agar kita tahu berapa dia jarak yang ditempuh. Nah, kita masukkan saja. Tulis lagi. Masukkan 5, T-nya. Ini dapat dari sini. Dari rumus ini. Rumus ini didapat dari sini. Rumus ini didapat dari yang ini. Rumus ini adalah dari fisika. Seperti itu. Dihitung. Masukkan angka 5-nya ketemu 130,5 meter. Berarti tingginya 130,5 meter. Baru dia jatuh lagi. Seperti itu, dilempar dengan kecepatan 49 meter per detik. Dia posisi di atas 8 meter. Seperti itu. Kita lanjutkan. Ini untuk aplikasi gerak lurus. Selanjutnya adalah aplikasi pada kerja. Ya, pada kerja di sini jika suatu objek berpindah sejauh D sepanjang garis waktu dikenakan gaya F searah dengan perpindahan, maka kerja W ya walk ya yang terjadi pada objek oleh gaya konstan adalah ini. Ini rumus gaya. Nah, rumus kerja W sama dengan FD dalam ilmu fisika. Jadi sehingga objek bergerak di positif. Kemudian bagaimana kalau objeknya itu bergerak pada selang AB dengan dikenai gaya yang gayanya searah gerakan. Seperti itu. Jadi pada jarak ini sampai ke sana seperti itu, dia bentuknya integralnya seperti ini. Nanti tinggal B kurangi A ini jadi D. Tinggal kalau misalkan F-nya berupa persamaan jarak, baru integral ini digunakan. Contoh, sebuah pegas panjangnya 2,4 meter mempunyai gaya 5 Newton. Ketika diregangkan 1 meter di luar panjang alaminya, dapatkan konstanta pegas K. Kemudian berapa kerja yang diperlukan? Konstanta pegas K, kemudian ditanya kerja untuk meregangkan ke 4,2 meter. Dari panjang alaminya. Oke, kita analisis dulu. Konstanta pegas itu berasal dari hukum Hooke ya. Hukum Hooke itu F sama dengan Kx dalam ilmu fisika. Kayak yang ditanya K-nya tinggal kita masukkan aja. Karena F-nya 5 Newton meregang 1 meter, ya sudah. 5 sama dengan K kali 1. K-nya 5, berarti K-nya 5. Selesai. Gampang yang ini. Baru yang B. Kerja yang diperlukan untuk meregangkan pegas sejauh 4,2. Nah, kalau mau diregangkan sejauh 4,2, kira-kira butuh gaya berapa? Nah, yang ditanya bukan gayanya, kerjanya. Nah, ini kita punya rumus. Nah, kita gambarkan dulu. Ini ya posisi awalnya 2,4 alaminya. Kemudian mau diregangkan sejauh 4,2. Ketika diregangkan sejauh 4,2, ternyata dia nambah 1,8. Berarti meregangnya 1,8. Seperti itu. Kemudian kerja, berarti kan dari 0 sampai 1,8. Jadi kita hitungannya dari sini aja. 0 ke 1,8. Seperti itu. Karena posisi alaminya kan di sini. Panjangnya 2,4. Nah, ini panjangnya jadi 4,2 dari sini, dari titik ini. Panjang pegasnya berarti kan nambah panjangnya 1,8, berarti 0 sampai 1,8 batasnya. Ini kita integralkan aja. F-nya pakai yang ini. K-nya kan sudah ada 5, berarti 5x. Ini Kx, berarti 5x 0 sampai 1,8. Masukkan integralnya ketemu 8,1 Joule. Seperti itu.
Jadi intinya adalah penerapan integral pada rumus fisika yang dianalisis dari soal ceritanya, dari makna fisisnya. Seperti itu. Ini tidak lebih mudah dari matematik, karena kalau matematik tinggal dikasih soal dikerjakan, tapi kalau yang ini dituntut untuk memahami cerita dan memahami rumus-rumus dalam ilmu fisika. Kemudian dikombinasikan dengan integral matematiknya. Itu. Tugas 3. Jadi ada 4 soal yang perlu kalian kerjakan. Silakan dikumpulkan pada minggu berikutnya. Demikian materinya untuk khusus aplikasi integral di garis gerak lurus dan kerja. Nanti ada lagi untuk tekanan fluida. Terakhir itu, tapi tidak ada tugas di situ. Silakan bisa lanjut ke video berikutnya yang bahas mengenai aplikasi integral pada tekanan fluida. Seperti itu. Demikian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.